Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Oke. Wah, pada belum on cam nih. On cam dulu dong. Anak-anak, yuk biar ibu bisa lihat mukanya nih secara jelas. Tuh, wih. Wah, ada yang masih sarapan ya? Ya udah, nggak apa-apa. Tapi sambil disimak ya. Oke, sebelumnya ibu mau tanya sama sekretaris apakah ada yang absen hari ini atau berhalangan hadir? Oh, nggak ada. Ya udah, berarti udah masuk semua ya teman-temannya ya. Oke. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Anak-anak, ada yang masih ingat kita minggu kemarin belajar tentang apa? Iya, bener banget Rini. Minggu kemarin kita belajar tentang eh, kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, gitu ya. Nah, untuk sekarang kita akan menjelajahi atau kita akan belajar tentang kondisi masyarakat Indonesia saat penjajahan tersebut, gitu. Nah, saat kedatangan bangsa Barat ini, kondisi Indonesia itu seperti apa sih? Nah, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, gitu. Salah satunya adalah kita akan melihat bagaimana pengaruh monopoli dalam perdagangan. Oke, sebelum itu Ibu mau tanya, apa yang terlintas di pikiran kalian kalau dengar kata monopoli? Ya, monopoli. Apakah ini? Ya, ini mungkin sebuah papan game ya. Mungkin anak-anak juga sering main nih di rumah sama teman-teman, tapi bukan ini yang akan kita bahas. Nanti kita akan melakukan game di pertemuan selanjutnya aja ya. Oke, selan, sebentar. Wah, oke. Nah, ada yang bisa nebak ini gambar apa? Iya bener banget Dinda. VOC ya, karena udah jelas ada bentuk V, O dan C. VOC gitu. Nah tapi sebelum Ibu jelasin apa hubungannya monopoli perdagangan sama VOC, Ibu akan jelasin dulu nih, apa sih monopoli perdagangan itu? Gitu ya. Jadi monopoli perdagangan itu adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu perusahaan aja gitu. Jadi misalkan nih anak-anak lihat ke pasar, pergi ke pasar sama ibunya. Terus di sana lihat nih ada pedagang cabe, ada pedagang tahu tempe, pedagang bawang. Nah, itu mereka berjualan tapi yang jual hanya satu orang saja gitu. Itu namanya monopoli perdagangan. Tapi dagangnya itu nggak hanya di satu tempat, tapi di tempat lain juga ada. Tapi yang punya itu satu orang gitu. Nah, itu namanya monopoli perdagangan gitu. Nah, hubungannya sama eh, VOC adalah VOC ini kan adalah sebuah eh, kongsi dagang ya. Kongsi dagang yang menjajah Indonesia untuk berdagang, mulanya berdagang. Nah, tapi lama-kelamaan dalam prakteknya, VOC ini melakukan monopoli perdagangan. Loh, kenapa begitu, Bu? Gitu ya. Nah, nanti kita akan jelasin lagi di slide selanjutnya. Jadi pada intinya adalah yang melakukan monopoli perdagangan di Indonesia pertama kali itu adalah VOC. Gitu ya. Hubungannya itu sama monopoli perdagangan. Nah, oke. Nah, kenapa sih ada monopoli perdagangan?
Kenapa? Oh iya, sudah tertera ya. Oke, yang pertama itu karena hak istimewa VOC, yang kedua ingin mendapatkan keuntungan, dan yang ketiga ingin memecah belah Indonesia. Coba Rini, pernah dengar hak istimewa VOC? Oh, pernah. Ya, coba sebutin satu aja hak istimewa VOC. Iya, benar banget. Salah satunya itu adalah memonopoli perdagangan di Indonesia gitu ya. Ini adalah hak istimewa VOC gitu. Nah, kenapa sih hak istimewa VOC ini menjadi salah satu alasan adanya monopoli perdagangan gitu? Karena dengan hak ini VOC itu bisa melakukan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya hak istimewa ini kan ada beberapa gitu ya, dan itu sangat menguntungkan VOC gitu. Sebenarnya hak istimewa ini menjadi salah satu alasan utama kenapa adanya monopoli perdagangan di Indonesia saat itu, saat penjajahan berlangsung gitu. Nah, dengan hak ini VOC itu bisa melakukan kontrak hubungan kerjasama perdagangan dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia gitu. Lalu yang kedua, ingin mendapatkan keuntungan. Wah, kenapa? Kenapa ingin mendapatkan keuntungan? Ada yang bisa jawab? Iya, benar. Ya, benar banget, Dinda. Jadi, karena mereka tujuannya adalah berdagang, tentunya ingin mendapatkan keuntungan di Indonesia, gitu. Simpelnya gitu. Lalu, kenapa dalam praktiknya itu VOC ini seringkali membuat perjanjian kontrak dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, gitu kan. Lalu dalam praktiknya ini eh, terkadang ada beberapa hak istimewa yang menguntungkan mereka, gitu. Seperti, nah, karena dalam prosesnya ini ingin mendapatkan keuntungan, VOC ini kan seperti yang sudah Ibu bilang tadi, dia seringkali buat kontrak dengan kerajaan-kerajaan lain gitu ya, kerajaan-kerajaan lainnya. Lalu, dalam praktiknya, kontrak ini eh, seringkali merugikan kerajaan bangsa Indonesia gitu. Kenapa bisa seperti itu, Bu? Karena hak istimewa VOC tadi itulah yang digunakan gitu. Lalu lalu proses selanjutnya, nah karena hak istimewa VOC tadi itu VOC bisa menentukan harga pasarnya sendiri. Karena pada zaman dahulu itu kan pedagang Indonesia itu hanya boleh menjual hasil bumi itu kepada VOC aja. Jadi kita nih, kalau kita memposisikan kita sebagai masyarakat eh, zaman dahulu, kita petani hanya bisa menjual hasil tani kita ke VOC saja, karena kita sudah terikat kontrak dengan VOC tersebut, hak istimewanya gitu. Nah, jadi kita jual dengan harga murah sama si VOC, lalu VOC-nya nanti akan menjual harga tinggi di pasar Eropa gitu. Jadi yang dapat keuntungan siapa? Ya VOC-nya gitu. Yang dapat keuntungan itu mereka. Yang dirugikan adalah kita gitu. Jadi itulah kenapa mereka melakukan monopoli perdagangan gitu ya dalam prakteknya itu penyimpangan gitu ya.
Lalu yang ketiga ingin memecah belah Indonesia. Nah, ini kenapa nih? Kenapa ingin memecah belah Indonesia? Ada yang bisa berpendapat? Coba salah satu dari kalian berpendapat. Oke, nggak ada ya. Oke. Kenapa ya bisa memecah belah Indonesia? Jadi kan seperti yang sudah Ibu bilang tadi, VOC ini seringkali membuat kontrak janji dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia gitu. Nah, dalam proses perjanjian kontrak tersebut, terkadang VOC ini melakukan berbagai cara gitu. Caranya adalah, salah satu caranya itu adalah melakukan divide et impera. Ini maaf ada sedikit salah huruf ya. Divide et impera atau politik adu domba. Ada yang pernah dengar politik adu domba itu apa? Ya, politik adu domba itu adalah sebuah strategi politik untuk menguasai suatu kelompok atau suatu kerajaan ya di sini, baik dengan pengaruh besar maupun kecil agar terpecah belah. Jadi maksudnya ini adalah misalkan nih si VOC ini ingin menyampaikan sesuatu ke semua kerajaan di Indonesia. Dia akan bilang ke kerajaan yang satu itu A, tetapi bilang ke kerajaan yang kedua itu B. Jadi dari penyampaiannya itu berbeda-beda dan akhirnya memunculkan kesalahpahaman antar kerajaan. Nah, hal inilah yang menjadi sebuah keuntungan bagi VOC untuk mengadu domba kerajaan di Indonesia, gitu, yang nantinya akan terpecah belah. Nah, tentunya VOC akan berpihak pada yang punya keuntungan lebih besar gitu. Karena dengan keuntungan tersebut nanti VOC akan dapat hasilnya, akan meminta hasilnya. Misalkan kerajaan A dan kerajaan B. Nah, VOC ini berada di pihak kerajaan A karena kerajaan A ini hasil alamnya lebih melimpah dan juga kontraknya ini lebih dan juga perjanjian kontraknya ini lebih menjanjikan gitu. Tentunya VOC akan mendukung kerajaan A untuk berperang gitu ya, berperang dengan kerajaan B gitu. Dan nantinya ketika kerajaan A ini menang, VOC ini akan mendapatkan keuntungan gitu. Jadi mencari kesempatan dalam kesempitan gitu. Jadi mungkin anak-anak pernah dengar Perang Banten yang dipimpin sama Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, itu salah satu konflik yang ditimbulkan oleh VOC gitu. Jadi dalam praktek monopoli ini, VOC juga menimbulkan konflik gitu ya. Nah, oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Oh, pertanyaan bagus. Kenapa bangsa Indonesia itu menerima atau membiarkan VOC itu monopoli perdagangan di Indonesia? Gitu ya pertanyaannya ya. Oke. Alasan utamanya adalah karena kita terpaksa. Kita terpaksa melakukan itu, eh, kita terpaksa menerima tawaran mereka karena kerajaan-kerajaan di Indonesia itu saat itu masih sifatnya individual gitu ya, tidak bekerja sama satu sama lain, tidak ada Nusantara gitu. Jadi kita terpaksa menerima kedatangan mereka yang tujuannya adalah untuk berdagang. Kita percaya dengan niat baik mereka untuk berdagang, tetapi dalam praktiknya mereka yang melakukan penyimpangan-penyimpangan ke kerajaan Indonesia gitu. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, nggak ada ya. Oke, Ibu lanjut ya. Lanjut. Oke, kita masuk ke dampak monopoli gitu. Ini tadi Ibu udah cerita eh, banyak bahwa monopoli ini tuh sangat merugikan bangsa Indonesia gitu ya kan. Karena secara sepihak ini tuh seperti menyiksa atau eh, membuat bangsa Indonesia sengsara gitu. Banyak rakyat Indonesia juga yang diperbudak
oleh VOC karena monopoli ini, gitu. Nah, pastinya juga kita sebagai, rakyat Indonesia, itu kita nggak punya kebebasan untuk menjual hasil bumi kita. Karena dalam perjanjian kerajaan dan VOC-nya, kita hanya boleh berdagang kepada VOC, gitu. Jadi sesama pedagang nih, misalkan kamu nawarin dagangan ke teman kamu, nah itu nggak boleh. Itu harus ke VOC dulu, salurin ke VOC dulu. Baru nanti sama VOC dijual lagi gitu. Nah, makanya dari itu kita nggak punya kebebasan. Dan tentunya ini membuat sengsara ya, sengsara bangsa Indonesia dan juga tidak menutup kemungkinan banyaknya praktek perbudakan pada saat itu di Indonesia. Oke, Ibu lanjut. Nah, ini Ibu pengen kasih renungan atau wejangan ya, namanya wejangan sama anak-anak semua. Mungkin beberapa dari kalian ada yang ingin menjadi pedagang atau memulai usaha bisnis kecil-kecilan gitu nih. Nah, tapi saran dari Ibu, nasihat dari Ibu, jadilah pedagang yang adil. Tidak mementingkan keuntungan sendiri, apalagi menindas usaha orang lain gitu. Jadi jangan mentingin keuntungan sendiri. Pikirin juga yang lainnya gitu ya. Nah, lakukanlah usaha dagang ini dengan penuh toleransi, bersaing secara sehat dan saling mengasihi gitu. Oke. Wah, kalau anak-anak sudah lihat thank you berarti materinya udah habis nih. Gitu. Apakah sampai sini anak-anak ada yang ingin bertanya atau udah jelas semua nih? Wah, eh, boleh langsung di on mic aja ya kalau ingin bertanya. Nggak usah malu sama ibu. Oke, kayaknya lagi pada serius nih ya. Lagi pada baca bukunya juga kali ya. Kayak nggak ada yang bertanya ya. Oke, mungkin ibu tutup ya kelasnya. Eh, kita cukupkan kelasnya sampai sekarang. Kita cukupkan kelasnya pada hari ini. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kerja paksa gitu. Jadi ibu harap anak-anak baca materinya terlebih dahulu supaya kita bisa belajar dengan betul sekali. Dengan apa? Dengan fokus gitu ya. Nah, oke. eh oh ya, di pertemuan selanjutnya juga kita akan melakukan game ya. Seperti yang Ibu sudah janjikan di awal, kita akan melakukan game dan nanti siapa yang menang dari game tersebut akan mendapatkan poin tambahan dari Ibu. Oke? Oke. Mungkin cukup sekian kelas hari ini. Mohon maaf jika ada perkataan dari Ibu yang kurang berkenan di hati anak-anak gitu. Eh, Semoga ilmu yang Ibu jelaskan dan Ibu sampaikan pada pagi ini bisa menjadi wawasan bagi anak-anak dan berguna untuk kehidupan kita gitu. Ya, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.